Maaf nih ganggu kamu, Lin. Iya, mau konfirmasi. Gini, kemarin kan kamu sempat cerita nih sama aku, nah terkait kerabat kamu yang mau membuka cabang baru untuk usahanya. Tapi beliau belum cukup modal gitu. Nah jadi gini, perusahaan aku tuh sedang ada program di mana programnya ini untuk membantu pelaku UMKM. Seperti itu, Lin. Nah jadi kalau boleh, oke, kalau boleh tahu namanya siapa? Aprilia Alvina Damayanti. Oke, usianya kira-kira berapa ya, Rin? 26 tahun ya? Oke, untuk nomor telepon atau emailnya? 081624798345 dengan email Aprilia Alvina ya. Oke. Oh iya nih, kalau boleh tahu usahanya tuh bergerak pada bidang apa ya? Oke. Makanan bakso kekinian ya? Dengan nama? Oh, bakso trendy gitu. Oke. Nah, menurut kamu nih kira-kira relevan gak sih sama yang kerabat kamu perlukan gitu? Relevan ya? Waduh, oke. Ya, kira-kira nih, kapan ya aku bisa menghubungi beliau gitu? Waktu senggangnya? Oke, antara pukul berapa? 12 sampai 1 siang dan 4 sampai 5 sore ya? Oke. Gini, aku bisa menghubungi beliau lewat chat atau harus bertemu beliau atau lewat email atau bagaimana? WA saja ya? Oke. Sebelumnya ini aku minta izin, nanti aku menyebut nama kamu boleh? Ya, untuk mengkonfirmasi aku dapat data dari kamu gitu. Oke. Boleh ya? Oke, makasih nih. Jadi sebelumnya terima kasih dari Ibu April sudah menyempatkan waktu nih untuk bertemu dengan saya di tengah kesibukan Ibu April. Ya enggak sibuk banget, paling juga ini mau ngurus apa namanya cabang baru kan. Saya iya. buka cabang baru ya, jadinya ribet untuk ngurus itu aja sih. Oh, kalau kita Ibu April ini termasuk hebat banget ya, udah model, sukses, cantik lagi. Bisa dong bagi tipsnya nih buat saya. Saya tuh awalnya coba-coba kayak iseng gitu kan saya penggemar bakso nih. Terus saya suka bakso yang di jalan sana itu loh Mbak, yang itu yang samping pohon beringin. Oh iya, tahu saya. Kan terkenal sih Mbak, kan tapi sekarang tutup. Terus saya pengen bakso itu, terus saya tuh coba iseng buat sendiri kan ya, buat sendiri. Terus tak kreasiin, kayak tak isi dalamnya tuh ada keju, ada sambal, pokoknya tak kreasiin gitu loh Mbak. Terus kan saya coba itu kan apa namanya posting di WA dulu Mbak. Terus teman saya teman dekat saya tuh pada minat gitu. Suka gitu ya? Iya, terus tetangga saya juga kayak ada pesan buat kasih jajan gitu kan. Terus akhirnya saya bersaringnya tuh di media sosial Facebook. Terus ada minat, terus saya bikin apa bakso fresh kan zaman sekarang tuh ada bakso fresh itu kan Mbak. Terus ada bakso instan juga. Terus bumbunya yang rasanya tuh zaman sekarang gitu. Gitu aja sih saya. Artinya nih istilahnya coba-coba membawa berkah gitu ya? Iya, benar sekali Mbak. Ya ini kebetulan nih saya sempat dengar dari Mbak Rina juga, katanya mau buka cabang baru ya Bu? Iya benar, mau buka di cabang yang sebelah kampus itu loh Mbak. Kan sebelah kampus? Iya kan, soalnya kan letaknya strategis, terus juga ada banyak apa sih namanya anak muda kan ya. Izin menjelaskan boleh ya? Boleh. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Nah ini Bang Mutiara ini sedang mengadakan program di mana untuk membantu UMKM. Nah, program ini dimaksudkan untuk membantu masalah modalan. Ya, di sini kita membagi dari tipe. Yang pertama ada tipe mikro sendiri, ini yang beromset untuk usahanya beromset 50 juta sampai 300 juta. Nah ini akan diberikan bunga sebesar 11%. Nah lalu untuk yang tipe kecil sendiri, ini akan yang untuk beromset 300 juta sampai 2,5 miliar ini akan diberikan 15%. Lalu untuk yang tipe menengah, usahanya yang beromset 2,5 miliar sampai 50 miliar. Nah ini akan diberikan bunga sebesar 18%. Kira-kira saya boleh tahu sekitar berapa nih omset penjualannya Ibu April? Itu sih Mbak, misalnya itu sekitar 150 jutaan. 150 juta ya? Oke, berarti masuk ke tipe mikro ya Ibu April dengan bunga yang kita berikan sebesar 11%. Seperti itu Ibu April. Kalau boleh tahu bedanya kredit bank ini sama bank itu tuh apa Mbak? Ini Ibu April, bank biasanya atau bank lainnya selain kita terutamanya itu biasanya memberikan kredit bunganya itu disamaratakan, tidak ada yang dibedakan seperti itu kan. Di sini kita membagi berdasarkan tipe-tipe, karena di sini kita ingin mengganti istilahnya pelaku UMKM agar bisa nih membantu masalah untuk pertumbuhan ekonominya dengan membagi nih April mikro dengan 11%, kecil dengan 15%, menengah dengan 18%. Kita menyesuaikan tingkatan dari pelaku UMKM seperti itu Ibu April. Nah, dan juga di sini kita ketika Ibu April ini ada penawaran khusus ketika Ibu April kredit dengan masa 3 sampai 5 tahun, itu kan ada asuransi bangunan Ibu April. Gimana nih? Cocok banget buat Ibu April yang akan membuka cabang baru nih kan? Iya. Itu ada asuransi bangunannya. Kalau Ibu April mengasur 3 sampai 5 tahun gitu. Wah, kalau gitu bagus nih Mbak. Iya. Tapi saya rasa bunganya masih terlalu tinggi ya Mbak. Terus kemarin saya sempat ditawari dari bank swasta dengan bunganya tuh 10%. Iya. Untuk gitu Mbak. Oh, kalau gitu, begini saya mengerti kenapa dari Ibu April sendiri. Gimana nih kalau misalkan Ibu April mengambil masa kredit 4 tahun, nanti saya akan berikan potongan sebesar 0,9% untuk bunganya sendiri. Nah, bunga kecil dan Ibu April juga akan mendapatkan ini Bu, asuransi bangunannya seperti itu dengan jangka waktu masa kreditnya 4 tahun.
dengan bunga 0,9%. Oke sih Mbak, saya setuju sih. Saya mengambil masa yang itu Mbak 4 tahun. 4 tahun saja ya? Yang ini. Oke, 4 tahun saja. Tapi Ibu April, terima kasih nih atas kesempatan Ibu April dan juga kepercayaan Ibu April kepada Bank Mutiara untuk menangani persoalan-permasalahan dari Ibu April sendiri. Seperti itu. Pastinya sih Mbak, soalnya kan Mbak yang ngomongin banget nih, kayak saya kan mau buka cabang baru, terus Mbaknya kasih solusi. Terus saya juga berterima kasih sama Mbaknya. Sama-sama. Udah di bantuin permasalahan saya. Oh iya. Itu saya pamit dulu ya Mbak. Iya boleh, terima kasih Ibu April. Selamat siang. Data yang kemarin itu di mana ya? Oh, yang sampul putih itu. Oh ya, coba saya itu ya lihat-lihat dulu. Saya belum ya. Selamat pagi juga. Ya, makasih sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu saya. Ya nggak apa-apa sih Mbak. Ada orang juga saya. Gimana kesibukannya? Apakah ada masalah di kantor atau gimana? Nah, kalau kesibukan sekarang itu ya paling ini sih Mbak, urusan kantor gitu aja, urusan kantor yang sekarang ini ada banyak problem sebenarnya Mbak. Misalkan iya, ini kan banyak yang berantai di perusahaan saya. Akan tetapi tuh gini, pupuknya tuh sering banget terlambat gitu. Pengirimannya tuh sering terlambat. Itu yang menjadi kendala saya. Oh, tepat sekali ya Bu, Ibu Novia melalui saya. Iya. Karena kan di sini kan saya mempunyai dari pupuk super abadi itu ada banyak jenis pupuk. Jadinya saya bisa menjelaskan ke Ibu, boleh minta waktu yang sebentar? Boleh silakan. Jadi di pupuk super abadi ini ada macam pupuk. Ya. Yang pertama itu ada pupuk ZA, Duafulzur Amonium. Pupuk ini tuh mengandung sekitar 21% nitrogen dan 24% sulfur. Biasanya diterapkan sebagai pupuk dasar oleh petani, dan pupuk ini juga membantu tanaman agar terhindar dari hama gitu. Untuk harganya itu 28 per kilo. Terus yang kedua itu ada pupuk SP36 Super Phosphate. Pupuknya dibuat dengan pencampuran asam sulfat atau belerang dengan fosfat alam. Pupuk SP36 ini biasanya digunakan petani untuk membantu tanaman menghasilkan buah yang lebih banyak. Untuk harganya itu 25 per kilo. Terus untuk yang ketiga ada KCl atau kalium klorida. Pupuk ini dibuat dari ekstrak mineral kalim dan mengandung sekitar 60% kalium dalam bentuk K2O. Bentuknya tuh bubuk atau serbuk merah gitu Bu. Dengan jumlahnya tuh maksudnya dengan jumlah per kilonya tuh 20.000. Ya. Terus yang keempat itu ada kapur karbonat. Pupuknya tuh dikenal dengan kapur pertanian. Biasanya bentuknya tuh butiran halus berwarna putih keabu-abuan atau putih kebiruan. Terus sifatnya tuh mudah menyerap air dan mudah dihancurkan. Semakin halus butirannya, semakin baik kualitasnya. Untuk harganya itu 24.000 per kilo. Kalau boleh tahu PT Cahaya Makmur itu biasanya menggunakan pupuk apa ya Bu? Kalau kita lebih ke pupuk yang tipe organik Mbak sebenarnya, tanpa campuran kimia. Jadi seperti itu. Karena kita mengandalkan original dari pupuknya agar kualitas dari teh kita juga bagus. Oh gitu. Kalau kan masalahnya ini kan keterlambatan dari komoditas lainnya itu kan. Kalau saya sih menyarankan untuk itu sih Mbak, yang pertama itu yang pupuk ZA, karena terhindar dari hama juga kan bisa meningkatkan kualitas dari tehnya sendiri. Dengan harga berapa tadi Bu? 28 per kilo. 28 per kilo. Menurut saya masih terlalu mahal gitu Mbak kayaknya. Iya juga sih Bu. Tapi kalau bisa ya, maksudnya kalau Ibu pesannya lebih banyak pasti ada diskon. Iya, diskon sendiri gitu. Oke. Ini bedanya pupuk ini sama kompetitor saya kurang lebih apa ya? Misalnya kompetitor saya tuh memang pupuknya habis ini. Ya tapi ya itu tadi masalah keterlambatan itu yang menjadi problem gitu. Itu sih Bu, kalau misalnya itu kan dari organik kan ya, dari campuran yang biasa. Kalau ini tuh campuran kimia itu yang bisa meningkatkan kualitas tanaman teh itu. Tapi tidak mengganggu ya Mbak dari tanamannya? Enggak. Oke kalau gitu apakah bisa ini Mbak standby? Maksudnya pengiriman langsung datang? Langsung bisa Bu, ini soalnya kita di stok itu. Di stok Enggak PO gitu. Oke, jadi kalau gitu boleh saya akan ngambil pupuk dari Mbaknya. Kalau begitu nanti bisa dilengkapi formulir untuk itu ya Bu. Katanya gitu ya. Oke ya nggak apa-apa. Oke kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Mbak. Ada sore juga. Iya, terima kasih ya Bu atas waktunya.